Oke, selamat datang teman-teman di channel Sulung Official. Makasih sudah stay di channel ini. Oke, teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang akhir-akhir ini marak di medsos ya, teman-teman. Jadi ada, kalau teman-teman perhatikan, ada iklan ataupun promo-promo seperti situs-situs atau website pencari uang ya. Jadi kita mendapatkan uang dari situs tersebut atau aplikasi pencari uang. Jadi akhir-akhir ini marak, apalagi situasi pandemi seperti ini ya, kita siapa yang nggak butuh uang ya teman-teman. Jadi banyak yang tentunya kita berangan-angan, kita pun ya memunculkan ada sedikit harapan karena kita ini bisa mendapatkan uang dengan mudah dengan hanya lihat video atau hanya sekali klik, lihat gambar, atau saya perhatikan itu cuman baca berita itu bisa mendapatkan uang. Apakah itu benar, teman-teman? Nah, mari di sini kita bahas. Saya berdasarkan pengalaman pribadi, jadi bukan katanya. Jadi saya akan review di sini, akan bahas tentang aplikasi-aplikasi penghasil uang tersebut. Ataupun ada lagi yang nonton YouTube itu dibayar ya teman-teman, mendapatkan uang ya. Jadi saya sudah cek, saya bahkan sudah ada yang saya download beberapa aplikasi tersebut. Jadi ada juga saya buka situs-situs tersebut yang penghasil uang ya, contohnya ada tambang koin, tambang emas, terus apa lagi tuh, banyak lah. Saya mungkin sudah buka aplikasi dan situs sudah sekitar 50 aplikasi penghasil uang tersebut. Pokoknya bermacam-macam, ada yang dari YouTube, kita tonton YouTube itu dapat uang. Nah, jadi itu banyak ya teman-teman, saya sudah buka karena saya orangnya itu mau langsung gitu, mau menyelidiki lah kasarnya, mau ngecek benar apa enggak nih. Jadi saya membuat kesimpulan seperti ini. Setelah saya coba, saya cek, termasuk kayak TikTok, seperti snack video yang marak ya akhir-akhir ini, banyak penggemarnya ya, banyak yang ya tentunya karena tujuannya ya nonton TikTok seperti itu kan mau dapat uang ya, dapat poin, kemudian dapat uang. Jadi kesimpulan saya untuk yang pertama itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi memang mereka itu promo ya, intinya tetap promo supaya aplikasinya di-download atau situsnya ya banyak dikunjungi seperti itu. Itu bagian dari promo. Karena saya juga emang basicnya marketing, jadi saya paham itu trik-trik marketing. Trik marketing itu bermacam-macam. Jadi intinya ya mereka itu maunya di-download seperti itu. Kalau untuk aplikasi sama, intinya dari pihak mereka untuk situs-situs bagaimana caranya situs mereka itu banyak dikunjungi dan banyak yang pakai, seperti itu. Intinya seperti itu. Tetapi kalau yang sudah berjalan, sudah bonafit, sudah bagus, dia tidak perlu promo-promo seperti itu, perlu kasih uang atau diiming-imingi sesuatu, itu tidak perlu. Jadi hanya untuk booming ya, jadi itu trik marketing mereka. Dan hasilnya pun memang sebetulnya tidak sesuai dengan yang diiklankan sebetulnya. Itu sama saja dengan pancingan seperti itu. Misalnya sehari dapat 1.500.000, tetapi kenyataannya coba dicek saja. Pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Coba teman-teman perhatikan, saya pun sama. Saya cek di promonya ya bagus, satu hari bisa dapat sekian, 1 juta atau 800.000, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan banyak sekali yang mesti masukin orang atau kode referral ya, seperti itu, dimasukin kode referral baru dapat
orang. Suatu bisnis atau cara jualan yang dengan kita memanfaatkan sumber daya manusia itu jauh lebih sulit, teman-teman. Coba perhatikan, tidak mudah. Kalau kita jualan tanpa bergantung dengan SDM, dalam arti tidak member get member atau MLM seperti itu lebih mudah. Kita misalnya jual barang, jual apa ya, jual perabotan rumah tangga, contohnya seperti itu jauh lebih mudah. Kita tinggal datang ke pasar-pasar segmen tertentu karena kita yang berjualan. Tetapi kalau kita bergantung dengan SDM, sumber daya manusia atau teman kita atau relasi kita, ketika kita bagus jualan tetapi teman-teman yang lain itu ngedrop, tetap kita hasilnya nggak ada. Nah itu seperti itu. Jadi tidak, lebih sulit kita jualan dengan metode SDM. Jadi kita mengajak-ajak orang itu jauh lebih sulit karena orang itu bukan robot, mereka pun pasti berpikir, mereka pun punya pertimbangan. Nah, tetapi kalau kita jualan perabot rumah tangga, contoh yang mereka membutuhkan pasti beli, tidak perlu banyak pertimbangan, langsung ke marketnya. Jadi seperti itu. Begitupun sama dengan aplikasi ini. Setelah saya review, saya cek, saya hampir 50 situs dan juga aplikasi saya kunjungi, memang nggak ada, satupun nggak ada yang benar-benar bisa sesuai dengan harapan saya, nggak ada. Kalaupun ada, itu ada satu aplikasi yang tidak perlu saya sebutkan namanya, kita sudah dapat koin banyak, kita sudah memenuhi syarat, pas masuk saldo dana itu nggak bisa terkirim. Jadi ketika kita masuk saldo dana, tetapi pas mau dicairkan itu harus ada syarat lagi. Nah, jadi seperti itu, banyak sekali syarat dan ketentuannya, teman-teman. Banyak sekali, itu trik supaya kita tidak bisa withdraw. Nah, kalaupun withdraw itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi itu teman-teman mesti perhatikan. Jadi di sini kita jangan mudah tergiur dengan aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi kita hanya yang real saja, dan kita jangan sampai terbawa dengan angan-angan, harapan yang sebetulnya harapannya itu tidak logik. Saya fair saja tidak logik. Berapa banyak sih yang bisa withdraw banyak dari aplikasi seperti itu? Ya mungkin 1 dari 1000 lah. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Tapi kan peluangnya itu tidak terlalu besar ya kalau 1:1000 itu. Beda halnya kalau 50-50, nah itu kita berarti masih bisa berharap banyak. Tetapi apapun itu, trik mereka dalam berjualan, karena perusahaan juga tidak ada yang mau rugi ya teman-teman. Tidak semudah itu teman-teman. Kita mendapatkan uang dari hasil nonton YouTube pun sama. Saya sudah cek per video dalam waktu 5 detik atau 20 detik. Contoh kita dibayar Rp15. Nah, mau berapa lama teman-teman kita mendapatkan uang yang besar? Karena tetaplah kita tidak munafik ya. Kita kan setelah kita buka aplikasi itu, tentunya kita mengharapkan uang yang besar kan. Nah, berapa banyak coba? Berapa per hari kita bisa view? Dan juga kita dijatah view-nya cuma 100 video. Nah, 15 dikali 100 berapa? Cuma 1.500 ya teman-teman. Ya, 1.500. Kalau 100 video dari Rp15 dikali 100, cuma 1.500 teman-teman. Per hari, per bulan berapa? Jadi itu tidak seimbang dengan kuota kita, dengan kerja keras kita, dan juga yang terutama kita rugi waktu teman-teman. Nah ini yang mesti kita sadari, kita buang-buang waktu. Percaya sama saya. Jadi mulai sekarang saran dari saya, lebih baik stop berharap seperti itu. Lebih baik kita fokus dengan kegiatan yang lain, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah jelas di dunia nyata. Kalaupun teman-teman mau bermain di dunia maya,
dalam arti seperti ini online atau seperti apa, lebih baik teman-teman jualan online. Satu. Lalu kalau mau di YouTube itu tidak perlu view YouTube di aplikasi seperti itu, tetapi teman-teman jadi YouTuber lah. Nah, itu YouTuber itu ada peluang untuk mendapatkan uang yang lebih besar, yang itu real. Cuma pasti ada syaratnya. Jadi segala sesuatu yang didapat dengan mudah, teman-teman harus bertanya-tanya, apa benar ini? Karena sesuatu yang mendapat penghasilan besar itu pasti diimbangi dengan kerja keras yang besar. Seperti YouTuber itu, mereka kalau mau mendapatkan uang tidak semudah itu, teman-teman. Jadi mesti bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ini yang saya tertarik, dalam arti menjadi YouTuber itu saya kejar target karena memang real. Tetapi ada syarat dan ketentuannya. Nah, segala sesuatu yang kita capai bersusah payah itu hasilnya pasti memuaskan dan kemungkinan besar betul. Tetapi yang mudah itu apakah hanya iming-iming? Nah, jadi itu ya teman-teman, untuk kita membuka wawasan teman-teman sama-sama. Setelah saya pelajari, itu pengalaman saya, teman-teman, supaya jangan berlarut-larut. Nah, di aplikasi-aplikasi seperti itulah intinya. Saya hanya memberikan pengalaman yang saya punya supaya tidak sampai orang lain tuh mindsetnya tetap terpuruk dalam arti dicek aplikasi-aplikasi ini, dia berharap terus. Enggak, saya awalnya seperti itu, tapi setelah saya pelajari cuma beberapa aplikasi, ini cuma trik marketingnya saja. Jadi sepertinya intinya itu, kita harus berpikir lebih luas lagi, teman-teman. Kalaupun mau mendapatkan hasil yang besar, ya jadilah yang saya bilang tadi, YouTuber, jualan di medsos. Nah, itu real, jualan di medsos, kita posting di medsos. Dan juga kalau mau TikTok, contoh, kita jangan menjadi penontonnya, itu kecil dapatnya. Jadi kita jadi yang buat videonya itu TikTokers atau apa gitu. Kalau YouTube kan YouTuber. Nah, jadi pemain TikToknya. Nah, itu besar, tapi kan syaratnya mereka harus banyak yang nonton, banyak yang subscribe juga ya, banyak yang view, penontonnya banyak, pengikutnya banyak. Jadi itu teman-teman, untuk pemahaman dari teman-teman, pemahaman dari saya. Mari kita sama-sama belajar di dalam menghadapi setiap isu-isu ini, untuk kita lebih jernih lagi berpikir, lebih hati-hati lagi, dan juga mari kita tingkatkan kewaspadaan dalam hal apapun ini. Apalagi di sekarang musim pandemi, banyak sekali hal-hal yang kita harapkan. Nah, tapi hati-hati, jangan terlalu tinggi harapan itu ya, teman-teman. Sekian dari saya di Sulung Official. Nanti saya akan posting hal-hal selanjutnya, informasi selanjutnya bagi teman-teman semua. Oke, sekian. Jangan lupa video ini di like, di komen, di subscribe, dan juga di share biar bermanfaat bagi kita semua dan bagi saudara-saudara yang lain lah. Jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih.